Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Karena saya syutingnya di malam hari ya, saya Rizky Anugrah akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar pendidikan HAM dan yang berkaitan dengan HAM. Kita mulai saja dan saya menggunakan slide. Saya juga menggunakan bahasa saya sendiri ya. Maklumi bila ada salah kata. Kita mulai langsung saja. Pengertian pendidikan HAM. Jadi HAM ini adalah singkatan yang kepanjangannya adalah hak asasi manusia. Pendidikan HAM adalah proses pembelajaran yang bertujuan menumbuhkan pemahaman, sikap, dan keterampilan untuk menghormati serta memperjuangkan hak-hak dasar manusia. Jadi, HAM ini yang eh, menjamin agama, menjamin bahwa seseorang itu mempunyai agama, seseorang itu mempunyai keyakinan, dan itu hak mereka. Pendidikan ini menekankan nilai-nilai universal, yaitu kebebasan, keadilan, kesetaraan, serta martabat, dignity. Jadi, ciri-ciri HAM itu, yang pertama, milik semua manusia, atau universal. Lalu kedua, tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut. Yang ketiga, bersifat melekat sejak lahir. Dan serta yang keempat, menjamin martabat dan kebebasan manusia. Contohnya adalah hak hidup manusia, hak berpendapat manusia, hak atas pendidikan manusia, serta hak atas kebebasan beragama seseorang atau manusia. Lanjut, Pancasila sebagai dasar falsafah pendidikan HAM. Jadi setiap sila Pancasila mengandung prinsip-prinsip dasar HAM. Dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa berketerkaitan dengan nilai-nilai HAM, yaitu menjamin kebebasan beragama dan keyakinan. Itu betul sekali, karena setiap manusia mempunyai hak untuk beragama dan keyakinan. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keterkaitannya dengan HAM, dengan nilai HAM, yaitu menjunjung tinggi martabat manusia atau dignity of human. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Keterkaitannya adalah menolak diskriminasi dan menjamin persatuan dalam keberagaman. Jadi kita tidak boleh diskriminasi dan juga menjamin kesatuan dalam keberagaman kita yang berbeda-beda ini. Itu harus kita tanamkan. Lanjut, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keterkaitannya dengan nilai HAM ialah menjamin hak berpartisipasi dalam proses politik, bermusyawarah, berpartisipasi dalam proses politik, dalam hal-hal yang di bidang diyakini politik, seperti itu. Serta keadilan sosial bagi seluruh seluruh rakyat Indonesia. Keterkaitannya dengan HAM, dengan nilai HAM, yakni menekankan hak atas kesejahteraan dan perlindungan sosial. Itu betul sekali. Karena kita sebagai manusia mempunyai hak untuk sejahtera serta mendapatkan perlindungan sosial. Lanjut ke slide berikutnya.
Urgensi pendidikan HAM berbasis Pancasila. Yang pertama, mencegah pelanggaran HAM melalui kesadaran nilai-nilai kebangsaan. Yap, kita tidak boleh melanggar HAM tentunya. Kita harus sadar nilai-nilai kebangsaan itu patut kita patut kita tanami dalam diri kita. Yang kedua, menginternalisasi semangat toleransi, empati, serta keadilan sosial. Yap, menginternalisasi yang berarti menanamkan ke dalam, mungkin begitu, menanamkan ke dalam diri kita semangat toleransi, empati, serta keadilan sosial. Itu bagus sekali. Yang ketiga, menjadi dasar etik dalam pembentukan regulasi, kebijakan, dan behavior of people, perilaku masyarakat. Yap, lanjut slide ketiga. Slide berikutnya. Nggak tahu ini slide keberapa. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Slide kelima, landasan historis dan yuridis. Ini adalah yang menekankan bahwa HAM itu ada. HAM itu, bahwasanya HAM itu harus ada dalam kita, yang tertera dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945 menekankan bahwa kemanusiaan dan keadilan sosial. Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa HAM bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi kita harus menyadari bahwasanya HAM itu patut kita patut kita ya patut kita tanami dalam diri kita. Selanjutnya, dinamika dan tantangan pendidikan HAM. Tantangannya, intolerance atau intoleransi, and diskriminasi, kekerasan berbasis SARA atau radikalisme. SARA itu yang berarti rasis. Rasis. Rasis itu adalah mendiskriminasi atau merendahkan orang lain berdasarkan ras atau etnisnya. Itu adalah pengertian dari SARA. Lalu perlu pendekatan kontekstual berbasis nilai-nilai lokal, local wisdom. Yap, pendekatan yang berbasis nilai-nilai lokal. Perlu, itu yang menjadi tantangan pendidikan HAM. Serta pentingnya integrasi HAM ke dalam kurikulum pendidikan nasional dan tinggi. Yap, itu dia. Lanjut ke slide berikutnya. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan HAM. Dalam kehidupan kampus, inklusivitas, non-diskriminasi, forum diskusi lintas ideologi. Inklusivitas dan non-diskriminasi akan saya bahas di slide berikutnya. Lalu kita lanjut dalam regulation atau regulasi, pengembangan kebijakan yang melindungi kelompok rentan. Dan dalam masyarakat, kampanye publik berbasis nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Lanjut, ini dia penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan HAM yang berfokus pada inklusivitas. Inklusivitas dalam konteks pendidikan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila berarti menciptakan ruang belajar yang terbuka, menghargai keberagaman, dan tidak diskriminatif terhadap siapapun, tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, latar belakang sosial, serta pandangan politik. Intinya,
Inklusivitas adalah yang baik-baiknya, ya. Seperti itu. Lanjut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Menghormati dan menjamin hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan keyakinannya di lingkungan pendidikan. Ini adalah sangat benar sekali. Jadi kita itu harus, walaupun berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda agama, tapi kita harus tetap respect, menghormati, menghargai, karena itu adalah HAM yang manusia mempunyai hak itu. Manusia atau seseorang mempunyai hak untuk menganut agamanya masing-masing, keyakinannya masing-masing. Jadi kita harus menerima perbedaan. Itu dia. Lalu menghindari pemaksaan kepercayaan atau diskriminasi berbasis agama. Menghindari pemaksaan kepercayaan atau diskriminasi berbasis agama ya. Ini dia. Jadi kita tidak boleh sara, tidak boleh resist. Kita harus menghormati dan menghargai orang-orang yang mempunyai keyakinan yang berbeda dengan kita. Karena itu, karena itu karena itu adalah hak mereka. Yap, seperti itu. Lanjut. Sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Menanamkan nilai egaliter dan kesetaraan derajat antar individu, yaitu martabat ya, martabat manusia. Jadi kesetaraan, martabat, dignity, dignity. Kesetaraan itu kita manusia, kita setara. Itu ya, sama-sama manusia, sama-sama setara, bukan hewan. Jadi kita harus harus respect, mendorong empati terhadap kelompok marginal, disabilitas, minoritas, serta perempuan, dan lain-lain. Kita harus berempati terhadap mereka-mereka yang disebutkan ini, karena martabat kita sama. Kita manusia sama semua, setara. Tidak ada yang berbeda. Lanjut, sila ketiga, sila Persatuan Indonesia. Pendidikan HAM mendorong pembauran antar kelompok yang berbeda budaya, bahasa, dan daerah. Persatuan Indonesia yang berarti bersatu, atau the unity of Indonesia kalau bahasa Inggris Pancasilanya. Jadi berbeda budaya, berbeda bahasa, atau serta mungkin daerah pun kita harus berbaur bersama kelompok mereka. Karena kita adalah satu kesatuan, satu Indonesia. Mewujudkan rasa saling menghargai dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rasa saling menghargai dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu dia. Lanjut, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mendorong sistem pembelajaran partisipatif di mana suara semua peserta didik dihargai. Betul sekali, tepat. Jadi kita berhak, kita semua berhak untuk menerima suara-suara, pendapat-pendapat dari semua peserta, semua manusia. Kita berhak untuk mendapatkan pendapat dari mereka. Suara-suara mereka itu kita berhak mendapatkannya. Memberikan ruang dialog dan diskusi.
demokratis dalam topik-topik HAM. Yap, demokratis ya. Demokratis itu demos dan kratos. Demo dan kratos. Ya, lanjut. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dia sila yang terakhir. Sila kelima. Menekankan akses pendidikan HAM yang merata bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Akses pendidikan HAM yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Ya, betul sekali. Pendidikan itu seharusnya merata bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dengan pendidikan sekalipun. Lalu mendorong penghapusan hambatan struktural yang menyebabkan ketimpangan. Itu dia. Itu yang harus dihindarkan. Lanjut, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan HAM fokus pada non-diskriminasi. Ya, non-diskriminasi adalah prinsip utama dalam hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dan perlakuan yang setara tanpa pengecualian atas dasar apapun, termasuk suku, agama, ras, jenis kelamin, usia, kemampuan fisik, kemampuan fisik, what? Sorry, kemampuan fisik, orientasi seksual, atau latar belakang sosial. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar moral dan ideologis dalam mendorong pendidikan yang bebas dari diskriminasi. Discrimination. Right? Lanjut, sila ketuhanan yang Maha Esa. Negara dan lembaga pendidikan tidak boleh memaksakan agama tertentu kepada peserta didik. Betul sekali, tepat, karena setiap manusia, setiap seseorang mempunyai hak untuk menganut agamanya masing-masing. Setiap mahasiswa dan pelajar berhak mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang adil, tanpa diperlakukan berbeda karena agama atau keyakinan yang dianut. Betul sekali. Mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang adil tanpa diperlakukan berbeda karena agama atau keyakinan yang dianut. Itulah yang dinamakan menghormati atau menghargai, respect ya. Pengakuan terhadap pluralitas, kepercayaan, dan keragaman agama merupakan bagian dari penghormatan atas martabat manusia. Yap, lanjut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Just and civilized humanity. Bahasa Inggrisnya. Mendasarkan pendidikan pada penghargaan terhadap martabat setiap manusia. Yap, pendidikan terhadap martabat setiap manusia, betul. Menolak perlakuan yang merendahkan atau membeda-bedakan peserta didik berdasarkan identitas pribadi. Itu tidak adil, sangatlah tidak adil ya. Membeda-bedakan itu nggak boleh. Kita semua manusia, sama-sama manusia harus menerima perbedaan. Karena kita itu setara, punya hak, punya martabat, serta menegaskan bahwa keadilan dan keberadaban menuntut kesetaraan perlakuan. Lagi-lagi kesetaraan. Kita itu harus adil. Seperti sila kedua, adil dan beradab. Beradab juga artinya behave. Behave. Berperilakulah baik. Lanjut, sila ketiga Persatuan Indonesia. Memupuk semangat kebangsaan yang melampaui perbedaan SARA atau resis. Ini dia, semangat kebangsaan. Nanti saya akan buat kesimpulannya di akhir. Pendidikan HAM mendorong penghargaan terhadap identitas majemuk tanpa menciptakan pengkotak-kotakan. Yap, lanjut. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat. Yang
yang berarti melatih peserta didik untuk bersikap inklusif, inklusif dan terbuka, terbuka dalam musyawarah serta pengambilan keputusan bersama. Yap, intinya kita harus terbuka dalam memberikan pendapat, terbuka dalam menerima pendapat, pengambilan keputusan, tepat sekali, serta menghindari praktik dominasi mayoritas terhadap kelompok minoritas dalam ruang pendidikan. Ya, betul sekali. Lanjut. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Justice for all of the people of Indonesia. Pendidikan harus menjangkau semua kalangan tanpa membeda-bedakan status ekonomi atau latar belakang. Itu dia, pendidikan harus merata, menjangkau semua kalangan tanpa membedakan status ekonomi keluarganya dan latar belakang keluarganya. Seperti itu. Menekankan prinsip equal opportunity. Equal opportunity ini artinya kesempatan yang equal itu setara, kesempatan setara dalam akses pendidikan dan perlakuan di kelas. Siap, itu dia. Lagi-lagi setara. Perlakuan di kelas, program beasiswa maupun fasilitas kampus. That is right. Oke, lanjut. Terima kasih. Ya, jadi segitu saja. Dan saya akan menyimpulkan menyimpulkan ini, menyimpulkan apa yang saya pahami, apa yang saya dapat pada slide ini, saudara-saudara sekalian. Sedikit saja, jadi bahwa kita saudara-saudara sekalian harus menyemangati, bersemangat dalam mengisi konten-konten, konten-konten yang baik, konten-konten yang bermanfaat, seperti itu. Lalu pelajarannya adalah kita tidak boleh diskriminasi, menghor, tidak boleh diskriminasi terhadap siapapun, karena itu akan menjadi pelanggaran HAM. Ya, tidak boleh diskriminasi dan kita harus menerima menerima perbedaan. Itu dia. Ya, sedikit saja yang bisa saya sampaikan saudara-saudara sekalian. Jadi ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Eh, dan saya lupa memberitahu kepada saudara-saudara sekalian, bukan memberitahu tapi layaknya memberi semangat kepada 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 Anda, kepada saudara-saudara sekalian untuk mengisi konten-konten yang bermanfaat, yang baik-baik, tidak tidak boleh untuk diskriminasi, tidak boleh, dan intinya penuhilah konten-konten yang ada di sana dengan yang bermanfaat, yang baik. Terima kasih, itu semangat dari saya. Semangat semuanya, saudara-saudara sekalian. Baik, saudara-saudara sekalian, saya bersama teman sekelas saya, Muhammad Alfis Rafi Fawas. Saudara ingin bertanya perihal HAM. Baik, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, izin untuk bertanya, pertanyaan saya itu, apa tantangan dalam penerapan pendidikan hak asasi manusia atau HAM yang berbasis Pancasila di masyarakat multikultural? Terima kasih. Ya, terima kasih.
Baik, jadi pertanyaannya adalah tantangan dalam penerapan pendidikan hak asasi manusia ya. Saya akan menjawab yang pertama itu tantangannya adalah perbedaan interpretasi nilai Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, benturan antara HAM universal dan nilai budaya lokal. Jadi mereka berdua saling ben- berbelok. Dan yang ketiga, minimnya pemahaman tentang HAM dan Pancasila. Itu salah satu masalah utamanya ya. Lalu yang keempat, kurangnya integrasi dalam sistem pendidikan. Integrasi siswa itu seringkali tidak melihat keterkaitan antara teori HAM dan realitas sosial. Seperti itu. Terus yang kelima, diskriminasi dan intoleransi yang masih tinggi di Indonesia. Itu yang menjadi penyebab mengapa. Yang keenam, atau yang terakhir, politik identitas. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan HAM yang berbasis Pancasila di masyarakat multikultural membutuhkan pendekatan yang inklusif, kontekstual, dan konsisten. Itu dia. Jadi sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri.